Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Presiden Joko Widodo telah menerima surat-surat kepercayaan dari 14 duta besar baru. Di antaranya adalah Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Azad, dan berbagai kerjasama pun disiapkan untuk menyambut 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun depan. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Azad menggantikan Faliollah Muhammadi untuk bertugas di Jakarta, Indonesia hingga 4 tahun ke depan. Muhammad Azad tidak asing dengan Indonesia karena sebelumnya pernah ditempatkan sebagai diplomat Iran di Jakarta pada masa kepresidenan Mahmud Ahmadinejad. Azad mengatakan persahabatan Indonesia dan Iran selama ini sangat baik. Kedua negara bekerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan energi hingga politik dan sosial budaya sejak tahun 1950. Iran dan Indonesia telah memulai hubungan diplomatiknya sejak tahun 1950. Dalam pandangan politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, dan keagamaan Republik Islam Iran, Indonesia memiliki tempat yang istimewa. Dan saya yakin atas kerjasama seluruh elemen kedua negara, kita dapat mempererat tali persaudaraan dan memperluas kerjasama di berbagai bidang. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriani Widodo berkunjung ke Teheran pada Desember 2016. Kunjungan kenegaraan Jokowi adalah balasan atas kunjungan Presiden Hassan Rouhani ke Jakarta pada April 2015. Selain bertemu Presiden Rouhani, Jokowi saat itu juga mengadakan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Ali Larijani dan pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejak Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran, beberapa proyek investasi di ladang minyak Iran tidak berjalan sesuai target. Pada Mei 2018 misalnya, PT Pertamina menunda seluruh rencana investasi di Iran, termasuk pengelolaan ladang minyak Mansuri. Menurut Pertamina, proyek itu ditunda karena ada risiko finansial. Apalagi salah satu pendanaan Pertamina juga berasal dari Amerika Serikat. Berikut merupakan deskripsi peran dan pengaruh Indonesia di dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Iran. Yang pertama, peran Indonesia di dalam bidang politik. Sejak naiknya tingkat kedutaan Republik Indonesia menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Indonesia berperan dalam pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas warga Iran. Pengaruhnya, mudahnya bagi warga negara Iran atau turis asing tersebut berwisata atau melakukan kunjungan singkat ke Indonesia. Yang kedua, peran di bidang ekonomi ada dua. Yang pertama, Indonesia berperan sebagai eksportir komoditi dari Indonesia yang dijual ke Iran adalah kopi, minyak kelapa sawit, karet, tekstil, sepatu, dan barang-barang elektronik. Pengaruh dari kegiatan ekspor, peran Indonesia sebagai eksportir akan membantu naiknya devisa negara yang juga dapat menambah kekayaan negara. Kemudian yang kedua, Indonesia sebagai negara tujuan investasi bagi Iran. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat realisasi investasi Iran di Indonesia kumulatif pada periode 2011 sampai 2014 sebesar 6,3 juta US dollar dengan total 16 proyek. Pengaruh dari kegiatan investasi yang dilakukan negara Iran di Indonesia adalah memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, yang mana menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan PDB atau produk domestik bruto. Yang ketiga, peran Indonesia di bidang sosial budaya. Indonesia berperan dalam sejumlah kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunnya di Iran seperti MTQ Internasional, Olimpiade Matematika, dan Kimia. Pengaruh sosial budaya, terjadinya pertukaran budaya antara Indonesia dan Iran. Kemudian yang keempat, peran Indonesia pada bidang pariwisata. Indonesia berperan sebagai negara tujuan pariwisata bagi wisata asal Iran.
Pengaruh datangnya wisatawan ke Indonesia dengan adanya pariwisata telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, mampu menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, terbukanya akses bagi masyarakat lokal ke jaringan yang lebih luas, memperlihatkan keindahan alam dan budaya yang tak lepas dari rasa untuk meningkatkan persaudaraan dalam lingkungan nasional dan internasional. Menurut saya, kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia-Iran sangat menguntungkan kedua negara, khususnya di bidang ekonomi, di mana kedua negara saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Selain itu, investasi yang dilakukan Iran di Indonesia sangat menguntungkan bagi Indonesia, di mana investasi tersebut dapat menurunkan angka tingkat pengangguran di Indonesia dan menaikkan PDB.